Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita bawa ucapan syukur kita malam ini. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita pagi sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan atas setiap kita. Karena mari kita sama-sama mau masuk lebih dalam, kita mau menikmati Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu sampai malam hari ini. Sampai pada saat ini Tuhan kami masih ada. Kami tahu semua karena anugerah kasih rahmat-Mu ya Tuhan, yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan malam hari ini, biarlah kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Biar kasih Tuhan boleh mengalir atas setiap kami. Biar hadirat Tuhan terus melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita datang dengan sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari datang dengan pujian, penyembahan kita. Datang dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran, akal budi, dengan segenap kekuatan kita, mari datang pada Tuhan. Jesus, kami datang padamu ya Tuhan malam ini. Jesus, kami tahu saat kami mencari Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan. Saat kami ketuk pintu itu, Tuhan akan menghampiri setiap kami dan Engkau akan membukakan pintu. Sebab Engkau Allah, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami Tuhan melangkah sendirian. Terima kasih Tuhan. Mari datang padanya. Yes. Mari datang. Dengan segenap kerinduan kita datang pada Tuhan. Yes. Karena Dia terlebih rindu untuk menjamah setiap kita. Yes, Jesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Terima kasih. Engkau selalu ada ya bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Engkau beri yang ku pinta. Yes. Mari datang dengan segenap hati. Yes. Kau yang mencari, Kau akan mendapatkan. Ya. Mari ketuk pintu. Yes. Dan kau bukakan. Amin. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu ada. Haleluya.
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, ya Tuhan, bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari datang lebih lagi, Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Amin, amin. Saat Engkau mencari, Kau akan mendapatkan. Mari ketuk pintu, biar Tuhan buka. Dan Kau buka. Makasih Tuhan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Jesus, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hati kita, Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku Malam hari ini yang mencari Engkau akan mendapatkan setiap jawaban doa. Amin. Biar Engkau bukakan ya Tuhan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada, Engkau selalu ada bagi kami, sebab Kau Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Malam hari ini setiap engkau yang rindu, mungkin kau berdoa untuk sesuatu hal dan kau belum mendapatkan jawaban setiap doa. Teruslah berdoa, tetap berdoa dengan iman kita, dengan percaya. Mari taruh harapanmu hanya pada Tuhan. Ketoklah pintu dan percayalah Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, akan dibuka oleh Tuhan. Yes. Mari berharap hanya pada Tuhan saja. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Haleluya. Mari lebih lagi datang, hampir. Yes. Dia lebih rindu menghampiri setiap saudara. Yes, yes, Jesus. Yes. Ya, mari nikmati kasih-Nya, biar kasih itu mengalir. Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh Jesus. Yes.
Saat ku mencariku, yes Jesus, kau ketuk pintu dan kau bukakan. sebab kau Bapa Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Engkau selalu ada kasih Tuhan bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi sembah Dia, kau beri yang ku pinta, oh Yesus, yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapat. Amin. Ku ketuk pintu dan engkau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih sebab Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang peduli bagi kami Tuhan. Kau Allah yang paling mengerti dalam hidup kami ya Tuhan. Segala persoalan Amin ya Tuhan. yang kita Ini yang kami yakini ya Tuhan. tak akan pernah Dibiarkannya ku bergumul sendiri. sekali lagi umat Tuhan, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Benar ya Tuhan. biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau Allah yang paling mengerti. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan malam hari ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah mengerti hidup kami. Kau Allah yang paling peduli. Mari sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli. terima kasih ya Tuhan. Segala persoalan yang Dan malam hari ini kami terima jawaban dari Engkau. tak akan pernah dibiarkan. Kami terima ya Tuhan. Dengan iman kami terima. sendiri, sebab Allah Sekali lagi saudara, dengan iman
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Hanya Engkau yang mengerti dan peduli akan hidup kami. Engkau yang menjadi tempat jawaban bagi hidup kami, Tuhan. Hanya padamu tempat kami bersandar dan berharap. Pengharapan hidup kami hanya Engkau, ya Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau, di dalam nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama, mari naikkan pujian-Mu, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, amin, tempatku berjalan, amin, bersamamu ku takkan goyah. sebab hati kami percaya Sebab tangan kasih-Mu Engkau yang pegang hidup kami, tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, hanya tempat yang menjadi jawaban hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengasihi hidup kami. tempatku berharap. Kami panggil nama-Mu, Berjalan hanya Yesus. takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagi. Kami katakan selama-lamanya Tuhan. Selamanya Kau ku Dengan segenap cinta. hati kami nyatakan, Tuhan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Sebab itu selama-lamanya kami nyatakan, selamanya Kau cinta. Mari nyatakan, Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan Tuhan, Bersama-Mu takkan goyah. sebab tangan kasih Kau sediakan bagi setiap kami, tersedia bagiku. Yesus. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari bersama angkat suaramu, mari sembah. Hanya Engkau
satu-satunya jawaban dalam hidup kami yang kami sembah. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan dan pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap jawaban yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Sebab itu hati kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa selama-lamanya kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, satu-satunya pengharapan kami. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Selamanya kami nyatakan berjalan bersama-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kau yang sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Dan selamanya sekali lagi dengan iman bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab sangat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kami boleh ada kembali di Mesbah Doa. Dan pada malam ini Tuhan kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kami dan kami boleh semakin mengerti rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita masih ada di Mesbah Doa dan sementara kita masih live streaming di DB Restoration. Karena channel DB Basir TV masih di dalam pemulihan. Beberapa video yang belum bisa tayang dan akan segera ditayangkan karena memang ada butuh waktu untuk pemulihan semuanya karena banyak video yang sudah ada di situ. Bagi yang meminta video lama tolong bersabar karena sedang terus dikerjakan. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bersaksi. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan yang saya alami. Dulu sebelumnya saya sudah pernah bersaksi dan saya juga sudah curhat ke ibu, konseling ke ibu, masalah saya dengan suami. Suami saya sakit dan terpisah jauh dari saya. Saat itu ibu menjawab saya, ibu mengatakan bahwa saya harus berada bersama-sama dengan suami untuk merawat suami yang sedang sakit. Karena suami istri tidak boleh berjauhan, itu yang ibu katakan. Akhirnya saya berdoa Bu dan doa saya dikabulkan. Hampir setahun lebih suami saya sakit dan hanya ditemani oleh anak saya yang pertama dan juga mama mertua saya. Karena saya tidak diperbolehkan untuk datang dan bertemu suami oleh mama mertua. Oh ya, karena kata beliau sayalah yang menyebabkan suami saya sakit. Dan saya pasti tidak bisa mengurus suami dengan baik. Akhirnya mama mertua saya yang digerakkan oleh Tuhan hatinya untuk menelpon saya. Dan saya disuruh datang bersama dengan kedua anak saya untuk menemui suami saya karena suami saya sakit dan mengalami stres. Ya, dan dia merindukan saya dan anak-anak saya. Saya dan kedua anak saya sekarang sudah bertemu dengan suami Bu dan puji Tuhan. Suami sudah mulai membaik
dari sakit stresnya. Tadinya sebelum bertemu saya, dia setiap malam tidak bisa tidur dan harus ke psikiater karena mulai berhalusinasi, bahkan juga mengalami ketakutan setiap malam. Tapi puji Tuhan, setibanya saya langsung mengajak suami saya untuk berdoa bersama-sama. Saya juga mengajak suami saya untuk melakukan perjamuan kudus. Ya, dan suami saya yang tadinya walau dia sudah minum obat tidur dari psikiater, dulu tetap tidak bisa tidur. Dia tetap gelisah. Namun setelah bertemu dengan saya dan saya mengajak dia berdoa, juga melakukan perjamuan kudus, puji Tuhan, sekarang tidurnya sudah nyenyak, bahkan sampai pagi dia masih ketiduran, bangunnya bahkan sampai jam 11 siang. Yang tadinya sebelum saya datang sudah berhari-hari tidak bisa tidur siang maupun malam. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa saya. Tidak pernah terlambat janji Tuhan buat setiap kita yang berharap dan percaya. Dan juga buat Ibu Debbie yang terus selalu memberi kekuatan setiap hari lewat mesbah syukur dan juga mesbah doa. Semoga ibu dan seluruh keluarga serta seluruh tim diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, amin. Oh puji Tuhan saudara ya. Satu kesaksian yang luar biasa. Ya saya ingat ibu dulu pernah konseling WA kepada saya. Bertanya ya suami saya sakit tapi di kota yang berbeda. Ya dan saya tidak tidak boleh bertemu. Dan saya ingat saat itu saya menjawab ibu, ya tidak boleh begitu, suami istri harus bersama. Ya ibu harus berdoa agar ada jalan untuk bisa bersama-sama dengan suami. Puji Tuhan saudara, ketika istrinya datang, suaminya tadinya sudah tiap hari ke psikiater, ya bahkan sudah minum obat tapi tetap tidak bisa tidur, bahkan berhari-hari tidak bisa tidur. Namun sekarang puji Tuhan ketika bertemu ibu ajak berdoa bersama, bahkan melakukan perjamuan kudus sehingga hari ini suami sudah disembuhkan, bahkan tidur nyenyak, bahkan bangun kesiangan. Itulah Tuhan saudara ya, ketika kita ini sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, kita memilih untuk setia dan taat ya, karena memang firman Tuhan berkata, makanya ketika ibu bertanya kepada saya ya bahwa ya bagaimana menurut pandangan saya bilang harus bersama-sama, sebab suami istri itu tidak boleh berpisah kecuali untuk ya persetujuan bersama untuk berdoa atau berpuasa. Tapi kalau ya setiap hari berpisah itu tidak sesuai dengan ya hukum Tuhan atau firman Tuhan. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik 24 Raja Yoas ya. Akhirnya Yoas yang tadinya baik ya, dia yang dulu disembunyikan sejak masih bayi oleh Imam Yoyada, pada umur 7 tahun dia mulai dilantik menjadi raja atas ya inisiatif Imam Yoyada, dan dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan sampai pada Yoyada mati. Ketika Imam Yoyada mati, Yoas seperti kehilangan mentor rohani dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak ya benar. Dia bahkan membunuh anak Imam Yoyada saudara, dan dia mulai membangun bahkan tubuh berhala, mulai meninggalkan rasa takut kepada Tuhan. Ya dan akhirnya Tuhan izinkan dia mati. Dan ya akhirnya dia mati di tangan ya tentara Aram yang cuma dalam jumlah yang sedikit mereka datang menyerang, tapi karena Tuhan yang sudah menentukan Yoas harus mati, maka matilah Yoas saudara. Dan baik, kita akan melanjutkan sekarang ya. Ya pada waktu itu kita tahu akhirnya Yoas itu mati di tangan pegawai-pegawainya ketika Yoas ya waktu itu melarikan diri dari peperangan melawan Raja Aram ya dan Raja negeri Damsyik. Akhirnya dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri yang bersepakat karena mereka ingin membalas dendam atas kematian dari anak Imam Yoyada yang dibunuh oleh Yoas. Dan sekarang kita lanjutkan 2 Tawarik 25, Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem.
Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa Amasya itu naik menggantikan Yoas, ya. Dan dikatakan di sana ya Amasya anak. Jadi Amasya ini adalah anaknya Yoas menggantikan ayahnya ketika mati. Amasya naik dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, namun tidak dengan segenap hati. Amasya ini melakukan apa yang benar hanya secara lahiriah saja, tetapi di dalam batinnya dia sering kali membenci apa yang dia harus lakukan. Ketaatannya hanyalah setengah hati. Ketika Nabi menjanjikan pembebasan oleh Allah, Amasya mula-mula mengeluh mengenai uang yang sudah hilang, saudara. Dan dia lebih menghargai kesuksesan militernya daripada kehendak Allah atas kehidupannya. Kita harus memeriksa hati kita dan biarlah kita membuang setiap sikap perlawanan kepada Tuhan dan sikap yang tidak mau mentaati Tuhan. Ya, jadi Amasya ini taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, namun ya tidak dengan sepenuh hati, saudara. Ya, dia melakukannya. Ayat yang ke-3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Ayat 3, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni apa yang ia tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jadi dia membunuh pegawai-pegawai bapaknya yang dulu sudah membunuh ayahnya Yoas, dibunuh, tapi anak-anak mereka tidak dibunuh, saudara. Ayat 5, lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinyalah 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Ya, jadi saudara, Amasya melakukan ya hal-hal yang dipandangnya baik hanya untuk kekuatan militernya saja. Amasya membuat kesepakatan ya untuk keuangan dengan para prajurit Israel dengan menawarkan untuk membayar mereka agar berperang baginya, saudara. Ya, padahal Tuhan sudah mengingatkan untuk ya jangan ya. Namun sebelum mereka berangkat berperang, ya Amasya memulangkan mereka dengan uang bayaran mereka karena peringatan Nabi, saudara. Ya, jadi puji Tuhan dia masih mendengar ketika seorang nabi datang dan berkata kepada dia, ya jangan kamu itu menghalalkan segala cara. Dia sudah ya membayar, dikatakan di sana mengumpulkan orang Yehuda, menyuruh mereka ya dan seluruh puak-puak. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, ia juga menyewa, saudara, dikatakan 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tapi kemudian seorang abdi Allah datang dan berkata, jangan, ya sekuat apapun kekuatanmu, maka kau tidak akan dapat melawan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau menggelincirkan engkau, maka kau pasti akan tergelincir.
Lalu dikatakan di sana, ya sehebat apapun engkau, kalau Tuhan yang menggincirkan. Ayat 9, lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Jadi saudara, ketika dia mau menyewa tentara Israel, ya abdi Allah berkata, jangan, karena kau tahu Tuhan sudah meninggalkan Israel. Kalau kau pakai mereka, maka kekalahan akan engkau alami. Yang kau harus percaya kepada Tuhan. Dan saat itu Amasya ini berkata, bagaimana dengan uang yang sudah aku berikan bayaran kepada mereka? Dan Nabi Allah itu berkata, tidak usah kau peduli dengan uang itu, nanti Tuhan yang akan mengembalikan itu kepadamu. Ya, dan akhirnya saudara, dia maju berperang untuk melawan musuh, tapi di luar dugaan. Orang tentara Israel yang marah itu, yang disuruh pulang, mereka merebut, bahkan mereka menyerang kota-kota Yehuda dan membunuh 3.000 orang penduduknya serta merampas banyak jarahan. Dia tidak menyangka ketika dia pergi berperang, justru orang Israel yang tadinya mau diajak kerjasama justru berbalik menjadi musuhnya sendiri, musuh dalam selimut, saudara. Dan akhirnya dikatakan di sana bahwa ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir, yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu. Setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan hal ini. Akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Saudara, apa yang menjadi satu kelaliman dari Amasya, Tuhan sudah beri dia kemenangan. Tapi waktu dia pulang melawan Bani Seir, dia membawa patung-patung berhala, dewa-dewa dari Bani Seir. Sampai di Yehuda dia mendirikan berhala dan patung-patung itu dan dia sembah menjadi Allahnya. Lah itulah Tuhan marah, saudara. Tuhan bilang, kenapa engkau menyembah dewa Allah yang bangsanya itu kau kalahkan, yang tidak dapat membela bangsanya sendiri. Lalu kau yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, kenapa malah kau meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allahnya Bani Seir, saudara. Dan akhirnya Amasya menjadi marah. Dia berkata kepada Nabi itu, siapa yang mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Berhentilah berbicara, daripada kau aku bunuh. Dia berkata begitu, saudara. Dan akhirnya abdi Allah itu berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan engkau untuk dibinasakan. Dan karena engkau sudah melakukan perbuatan yang jahat itu. Ayat 17, kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu Raja Israel mengatakan, mari. Di sana dia berkata mari mengadu tenaga. Jadi dia mengajak saudara untuk Raja Israel datang berperang. Mari maju mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel
ya menyuruh orang kepada Amasya raja Yehuda mengatakan, Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak Onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat penghormatan. Sekarang tinggal saja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dari Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Dikatakan di sana, Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahaz di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem di pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga bendaharaan istana raja dan seorang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Jadi saudara sudah dibilang untuk dia jangan berperang, tapi dia maju berperang untuk melawan Israel. Dan Tuhan sudah marah kepada dia karena dia mendirikan patung-patung daripada Bani Seir, Raja Edom punya berhala. Dan Tuhan marah saudara, tapi dia tidak mendengar. Akhirnya dia menantang Raja Israel untuk bertarung. Apa yang terjadi? Dia ditaklukkan, bahkan mereka masuk ke dalam istana raja dan mereka mengambil semua barang-barang dari sana. Ayat 25, Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya. Ya, selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Persepakatan melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Saudara, kita lihat berakhir tragis. Apa yang sudah dikatakan Tuhan jangan dilawan, sebaliknya dengar saja. Jangan mencoba menduakan Tuhan, menyembah berhala, menyembah Tuhan, maka malapetaka. Saudara, dalam hidup ini juga, kalau hari ini hidupmu sedang hancur-hancuran, engkau berkata, kenapa hidup saya seperti ini? Saya cuma mau bilang, datang pada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita pasti hancur, di luar Tuhan hidup kita pasti menderita. Hanya di dalam Tuhanlah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup kita bisa berbahagia. Mari kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan yang sudah mengumpulkan kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Lawat dan jamah hati kami untuk kami boleh dilembutkan, mengerti bahwa pertobatan, mendengarkan suara Tuhan itu penting untuk dapat menuntun hidup kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ada di mesbah doa. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan hikmat Tuhan sehingga kami mengerti firman Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan beri kami kemampuan untuk senantiasa hidup melakukan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemuan yang terbaik. Yang sakit hari ini, mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga rumah tangga kami Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap pergumulan hidup kami, biarlah Engkau yang lebih tahu dan Engkau menjadi jawaban.
Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Indonesia boleh mengalami kemenangan dalam Engkau. Kami berdoa juga melepaskan berkat Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Agar bangsa-bangsa ini juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bahkan setiap kami Tuhan. Jemaat Mezbah Doa di mana saja berada, biarlah Tuhan juga boleh memberkati, hujan pertobatan tercurah atas kehidupan setiap kami, atas bangsa kami dan semua bangsa di bumi, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.